Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Puji Tuhan sehat, Bu. Mantap. Tadi habis pelajarannya siapa? Bu Laura. Bu Laura. Ini Ya, Ibu kelasnya Bu Laura. absen dulu ya, tapi cepat aja. Arum, hadir. Hadir. Kineta. Halo Kineta, hadir. Kin. On mic, Apet. Apet. Aku, Bu. Ada. Mas Genta. Nggak usah pakai sayurnya juga. Hadir, Bu. Mr. Andreta. Tadi kan goreng. Hadir. Ya. Boleh ikan goreng. Mbak Gaby, hadir. Atau enggak ayam aja deh. Daripada aku males bersihin dulu. Hadir. Ayam rendang. Terus bumbunya banyakin. Maaf, Laura itu on Tadi Laura apa ya? Ayam rendang bumbunya banyakin. Iya. Lanjut ya, absen ya. Mas Ander, Laura hadir. Sorry, Bu. Iya, Bu. Halo Mas Ander. Ya, Bu. Iya. Mbak Cynthia, hadir. Hadir, Bu. Mbak Moni. Halo Mbak Moni. Nggak ada ya? Mbak Suherina. Sepertinya kosong ini, Bu. Iya. Mbak Suherina hadir. Hadir, Ibu. Mantap. Mas Davin. Hadir, Bu. Oke. Mas Widi, hadir. Hadir, Bu. Oke. Mas Dimas, hadir. Hadir. Oh, mantap. Mbak Vina. Halo Mbak Vina. Nggak ada ya? Oke. Mbak Laura. Sepertinya baru masak rendang, Bu. Oh iya. Ada, Bu. Oh, oke. Maaf ya, Ibu batuk sedikit. Agak terganggu. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai materi, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ibu, aku nggak dipanggil. Oh iya, maaf Tiwi. Maaf ya, Tiwi. Nggak apa-apa, Bu. Ini salah Arum kok, Tiwi, bukan Bu Maya. Oh, Seriusan. Gimana kalau kita ice breaking dulu, teman-teman? Gas. Oke. Siap ya. Kita ice breaking-nya adalah tebak kalimat. Udah siap? Tapi secara cepat ya. Oke, kita mulai. Boleh. Yuk, ini apa? Kau. Yuk, Mas Afid. Berpikir yuk. Aku segan belajar. Aku senang belajar. Mantap. Ya, oh, itu Aku maksudnya. senang belajar, Bu. Aku senang belajar. Pandai. Murid-murid itu pandai-pandai. Arum, Bu Arum. Iya, Kecuali Arum maksudnya. Nggak boleh begitu. Kita lanjut ya. Yuk, apa ini? Kok susah-susah, so, Bu? Iya dong. Yuk. Kreativitas dalam belajar. Apa? Kreativitas dalam belajar. Kurang sedikit.
Ora ono AS-nya apa lho, Gen? Kreatif dalam belajar. Kurang sedikit. Kreatif Aktif dalam dalam belajar. Mantap. Siapa itu yang benar? Apet Novo kan paling pintar. Kecuali Kreatif aku. aktif dalam belajar. Iya, Bet, iya. Lagi ya. Boleh, Bu. Tak mencoba menjawab toh. Yuk, ini apa? Aduh. Apa Membangun nih? suasana menyenangkan. Aduh, Pinter pinter banget banget. Apet. Membangun suasana yang menyenangkan. Kecuali Arum. Udah, Ken, udah Ya dikasih. sorry Membangun lo suasana Sin. menyenangkan. Ya, biasanya kalau belajar itu kita harus membangun suasana yang menyenangkan biar belajarnya itu enak. Sik. Terakhir nih, satu kali lagi. Tungguin ya. Aduh. Tarik sis. Iya. Semangka. Itu malah ngajak main TikTok. Yuk, ini apa? Belajar. Buktikan Rom, ayo. Yuk, Arum, yuk. Belajar. Ayo Rum, semangat Rum. Ayo Rom, gampang Rom. Menanam. Belajar menanam. Salah. Salah. Ayo Rom. Belajar. Menjamin. Salah. Yuk, yang teliti yuk. Salah. Belajar menjamin kesetiaan, Bu. Salah. Waduh, Jangan kesian siapa, Arum? Nggak tahu, Bu. Yuk, coba lagi yuk. Belajar. Dinamik. Salah. Belajar. Buktikan Rom. Ayo Rum. Nggak Dia tahu. bisa membantu. Belajar, nyaman, Oh, iya. terus berprestasi. Mana? Mana? Ano, yuk. Bu Erina, Bu. Boleh. Nyaman belajar nyaman belajar. Oh ya, nyaman belajar, prestasi aman. Ulangi Belajar lagi, yuk. nyaman, prestasi aman. Oh, Mantap. belajar nyaman, prestasi aman. Ini pinter banget Ya, apa tuh? pandai. Oh, Belajar ini nyaman, bisa dibalik-balik toh. Aman. Ora, Pikir Sin. harus urut. Wah, Sin urut Sin kaya juga sembako Sin urut. Sin. BLT apa Sin? Oke, ini salah satu topik bimbingan kita pada hari ini. Belajar nyaman, prestasi aman. Kalau kita belajar aja nggak nyaman, kita kan mesti males. Terus kita akan menunda-nunda tugas kita. Jadi ya prestasinya kurang. Oke. Oke Bu, ada jargonnya nggak ya Bu? Jargon ya? Oh, Mas Genta mau bikin jargon? Boleh loh. Arum, Bu. Wah, Arum tuh pengalaman Yuk. Satu cheerleader itu luar biasa, Bu Arum. Ayo Rum, tunjukkan Rum, buat jargon Rum biar makin semangat. Yuk. Bu, Yang enggak harus tahu banget saya. dong. Arum itu ketua cheerleader sekolah loh, Bu. Oh, biar Pak. Yuk jargon sekali yuk. Nyerah, Bu, nyerah. Biasanya ini aja ya. Enggak tahu. Belajar nyaman, Ya, itu. prestasi aman. Hore, gitu ya. Oh, iya. Gas. Semua on mic dong, biar rame. Yo. Ayo Arum. Hitungin ya. 1, Oke. 2, 3. Belajar nyaman, prestasi aman. Mantap. Kita langsung masuk saja di materi kita pada hari ini ya. Oke, Bu. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman. Maaf ya, agak lama sedikit sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Itu Arum masih gerusak-gerusuk dulu, Bu. Rusak-rusuk itu apa, Mas Adi? Ambil bolpen, Bu.
Sudah kelihatan? Sudah banget. Mantap, Arum semangat itu. Yang Iya. lain kayak Arum dong, yang semangat dong. Ayo, ayo, ayo. Asik, asik, asik. Upgrade. Oke, Tuh, dari tadi. Bu. kita akan membahas tentang topik yaitu belajar nyaman, prestasi aman. Oke, teman-teman. Sebentar ini. Yuk, siapa yang tahu belajar itu apa? Arum, Bu, pasti. Arum itu paling tahu satu kelas. Boleh Mas Afid coba daripada menunjuk temannya. Monggo, Mas Afid. Yuk Mas Afid apa yuk? Belajar apa itu? Menurut saya, Bu, belajar adalah proses kita mencari tahu, Bu. Benar. Belajar itu merupakan aktivitas manusia yang paling kompleks dan berlangsung sepanjang hayat. Jadi itu kita setiap hari itu ya belajar. Itu. Sebentar, maaf. Kita setiap hari itu belajar memahami, belajar, pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan itu merupakan proses belajar. Ada yang tahu aspek-aspeknya? Arum, Bu, yang tahu, Bu, Arum. Yuk Mas Afid, tahu nggak aspek-aspeknya belajar itu apa aja? Aspek-aspek belajar itu yang paling tahu Arum, Bu. Saya itu belajar banyak dari Arum. Ya coba dulu Mas Afid. Aspek-aspek belajar itu... Aduh, apa sih, Rum, ya? Yang kemarin kita diskusiin loh, Rum. Tolong dong ngomongin dong, Rum. Ada yang tahu nggak? Yang bagus. Tahu, belum tahu. Belum tahu ya? Udah, Iya. yuk. Jadi aspek-aspek belajar itu ada 3. Kognitif, psikomotorik, sama afektif. Nah, kalau kognitif itu, kita itu berhubungan dengan proses berpikir. Sedangkan yang psikomotorik itu merupakan keterampilan atau skill yang kita punya. Terus yang ketiga itu afektif, merupakan aspek yang berhubungan dengan nilai, sikap, dan perilaku seseorang. Itu teman-teman. Sudah paham di sini? Iya, Bu. Mbak Arum bisa ngulangi lagi yang kognitif itu apa? Ayo, Rum. Berangkat, Rum. Yang lain? Ada yang mau mengulangi yang kognitif itu apa? Yuk teman-teman semangat yuk. Yuk. Bu, saya Bu, jawab, semangat. tapi Arum dulu, Bu, yang jawab, Bu. Mas Afid, tadi kognitif itu yang apa ya? Yang berhubungan dengan? Kognitif. Iya. Kognitif itu berhubungan dengan pikiran, Bu, otak. Oke. Mas Genta, yang psikomotorik itu yang berhubungan dengan apa ya? Yang apa, Bu? Psikomotorik. Ya, benar. Psikomotorik itu yang berhubungan dengan gerak, Bu. Gerak tubuh. Dengan, ya, skill. Kalau yang afektif? Efektifnya Arum, Bu, yang jawab, Bu. Tolong, Bu. Ya, Arum aja. Afektif apa Arum? Afektif itu perasaan ya, Bu ya? Ya, sikap, perilaku seseorang seperti itu. Iya, begitu Bu maksud saya. Oke, Arum. Kemudian mandiri, ada yang tahu nggak mandiri itu apa?
Coba Mbak Suherina, mandiri itu apa ya Mbak Suhe? Tidak bergantung Bu sama siapapun. Iya, benar sekali. Mandiri itu tidak bergantung sama siapapun. Dia dapat berdiri sendiri. Nih, mandiri dapat diartikan sebagai keadaan yang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Benar sekali jawabannya Mbak Suherina. Terima kasih. Terus mandiri itu memiliki artian yaitu orang itu mempunyai inisiatif sendiri. Jadi memiliki percaya diri yang kuat sehingga dia tidak bergantung sama orang lain. Seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut ya. Oh, nggak ada yang jawab Ibu ya? Iya, Ibu. Mantap. Ya Bu, lanjut. Bu, ya. Semangat dong teman-teman. Lanjut. Semangat Bu, ayo lanjut Bu. Yuk. Nah, tadi kan udah ada penjelasannya belajar itu apa, mandiri itu apa. Sekarang digabung belajar mandiri itu yang seperti apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Belajar mandiri itu yang seperti apa? Suster Andreta, yuk coba yuk. Belajar mandiri. Belajar sendiri, Bu. Iya, benar. Belajar mandiri itu belajar sendiri tanpa bergantung Mau sama belajar orang lain. sendiri. Iya, benar kok, Suster. Nih, coba saya minta tolong Kineta untuk membacakan. Ya, Bu. Oke. Perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung dengan orang lain. Dalam hal ini adalah siswa tersebut mampu melakukan belajar sendiri dalam menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-tugas belajar dengan baik dan mampu untuk melakukan aktivitas belajar secara mandiri. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Mbak Kineta itu sudah melakukan belajar mandiri selama pandemi ini? Atau masih bergantung dengan orang lain, teman-teman, atau siapa gitu? Boleh sharing? Kadang aku belajar sendiri, Bu. Tapi kadang juga kalau nggak bisa saya tanya sama teman-teman, Bu. Oh iya. Tapi biasanya aku nanyanya ke Arum, Bu. Arum paling pinter, Bu. Iya. Kalau soal belajar, Arum Bu yang paling keren, paling pinter. Kalau Mas Abed, selama Saya yang pandemi paling ini, bawah, Bu. Apa? selama pandemi ini, apakah sudah belajar mandiri atau masih bergantung dengan orang lain dalam mengerjakan tugas atau dalam hal yang lainnya? Kalau saya belajar mandiri, Bu. Contohnya Cuma, bagaimana belajar mandiri itu? Kalau saya mengerjakan tugas sendiri, tapi misalnya udah berusaha tetap nggak bisa, saya tanya ke Arum. Saya seperti itu, Bu. Semua di Arum ya? Iya, karena Arum ranking 1 terus. Oh, ya. Ranking 1 paralel. Iya, kalau Mas Genta, gimana nih pengalamannya selama pandemi ini? Apakah sudah melaksanakan belajar mandiri atau masih bergantung dengan orang lain? Belajar mandiri, Bu. Tapi kalau misalkan ada kesulitan gitu, biasanya saya juga tanyanya sama kayak Mas Abed tadi, Bu, ke Arum, Bu. Oh iya. Jadi kesimpulannya semua itu sudah bisa belajar mandiri, tapi kalau tidak bisa, masih bertanya sama teman-teman gitu ya? Betul, Bu. Bertanya kepada Arum. Iya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang manfaat belajar mandiri. Ada yang tahu manfaat belajar mandiri itu apa? Lebih fokus, Bu. Bisa, Kita dapat melatih keterampilan dalam belajar sendiri, Bu. bisa. Wah, cocok jawabannya Arum. Terus
Ya teman-teman yang lain bisa. Ibu nggak menunjuk kok. Siapa yang bisa boleh sharing. Lebih hemat waktu, Bu. Nggak perlu tanya, nunggu jawaban dari teman. Ya. Terus yang lain? Membuat percaya diri, Bu. Oke. Bagus itu apa jawabannya? Lebih percaya diri ya. Jadi tidak ikut-ikutan sama teman. Hasilnya itu ya murni dari diri sendiri kalau belajar mandiri. Betul, Bu. Itu yang lainnya boleh lo jawab. Mbak Gineta, apa itu manfaat belajar? Apa lagi, Bu? Nggak apa-apa loh. Ya semakin Oke. pandai. Oh iya. Belajar mandiri itu banyak, Bu, manfaatnya. Salah satunya tuh, Bu, manfaatnya itu kita untuk kedepannya itu bisa belajar, maksudnya bisa berproses sendiri gitu, Bu, secara mandiri. Jadi kalau ada apa-apa tuh kita tuh nggak bergantung dengan orang lain gitu, Bu. Benar. Benar sekali, kita tidak bergantung sama orang lain, kita lebih percaya diri, kita ya dapat menghemat waktu gitu. Yuk ada yang lain? Mbak Vina, nggak ada suaranya, yuk coba yuk. Halo Mbak Vina. Iya, Bu. Apa sih manfaat belajar mandiri itu menurut Mbak Vina? Percaya diri semakin tinggi, tumbuh, Iya, berkembang. itu sama yang dikatakan oleh Mas Abed. Jadi ini ada beberapa manfaat belajar mandiri, yaitu motivasi dan rasa percaya diri yang makin tumbuh. Ya, jadi kita mempunyai motivasi dan rasa percaya diri yang tumbuh dari diri kita sendiri. Jadi kita tidak pernah bergantung sama orang lain. Kita bisa jalan sendiri dalam belajar. Jadi kita tidak menunggu teman-teman itu menyelesaikan tugasnya dulu, lalu kita baru mengerjakan. Tapi kita bisa mengerjakan terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa, nah kita baru tanya teman. Tuh. Terus kemudian menjadi semakin kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Jadi teman-teman, manfaat belajar mandiri ini kita semakin membuat inisiatif untuk lebih aktif, lebih kreatif dalam mencari sumber belajar. Pada zaman sekarang kan lebih banyak sumber-sumber dari internet, dari buku, dari teman-teman. Jadi tergantung kita. Kita mau begitu saja atau kita maju untuk lebih kreatif, inisiatif dan aktif dalam mencari sumber. Gitu. Mas Afif kok ketawa-ketawa, kenapa ya? Apa, Bu? Saya nggak ketawa, Bu. Sama Mbak Gineta itu. Enggak, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, menjadi individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Berbeda sama situasi di sekolah. Jadi teman-teman itu selama pandemi ini belajar harus sesuai dengan inisiatif sendiri. Harus bisa mengatur jadwal sendiri. Terus harus optimal dalam belajar, itu sesuai dengan niat kita. Jadi gimana caranya kita tuh bertanggung jawab dengan diri sendiri supaya kita bisa semangat belajar, itu tumbuh dari diri sendiri. Terus selanjutnya, maaf teman-teman, ini
Ini tulisannya double. Jadi yang benar itu belajar mandiri dapat meningkatkan prestasi akademis. Oh, Maaf ya teman-teman. tidak Kalau apa-apa, seperti Bu. itu. Tidak apa-apa, Ibu. Jadi belajar mandiri sesuatu yang menyenangkan itu kita harus tahu caranya gimana yang pas buat diri sendiri. Jadi jangan kayak ikut-ikutan sama temen, belajarku harus begini. Teman-teman belajarnya harus begini. Aku juga harus ikut-ikutan teman. Enggak. Jadi kita harus mempunyai. Bentar. Mempunyai inisiatif. Kita itu belajarnya yang pas itu menurut diri kita sendiri itu seperti apa. Tuh. Jadi jangan pernah ikut-ikutan teman gaya belajar kita ya, teman-teman. Terus selanjutnya, bentar ya. Nah, gimana sih cara belajar mandiri yang menyenangkan itu? Yuk coba Mas Abed, daripada melamun kan. Yuk, gimana caranya belajar mandiri yang menyenangkan itu? Saya itu diem memperhatikan, Bu. Ya, Cara coba belajar yuk. mandiri. Oh, cara belajar mandiri yang menyenangkan, Bu. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus membawa minum terlebih dahulu. Oke. Terus? Lalu setelah mempersiapkan minum dan segala macam peralatan untuk Zoom ini atau untuk mengerjakan tugas, yang saya lakukan adalah mendengarkan musik. Oke. Baru saya mengerjakan, Bu. Jadi harus membawa minum, mendengarkan musik, lalu bisa fokus begitu. Iya, betul. Oke. Terima kasih Mas Abed. Kalau Mbak Cynthia, gimana nih cara belajar mandiri yang menyenangkan menurut Mbak Cynthia sendiri? Kalau saya, Bu, tugasnya kan akhir-akhir ini banyak, Bu, tugas saya. Jadi saya itu, apa ya, Bu, kayak buat prioritas gitu loh, Bu, biar nggak ada yang lupa. Terus juga beli cemilan buat mendukung kalau lagi ngerjain tugas. Terus minum putih banyak biar nggak sakit, Ya, Bu. minum putih. Terus juga kalau nggak paham itu saya kadang cari sendiri. Kalau memang sudah benar-benar tidak bertemu dan buntu, saya tanya Arum, Bu. Oh iya. Ya, seperti itu, Bu. Mungkin Arum bisa menceritakan sedikit, Bu. Arum ini panutan sekelas loh, Bu. Oh iya. Menurut saran Mas Abed, coba Mbak Arum. Gimana sih cara belajar mandiri yang menyenangkan menurut Mbak Arum sendiri? Yang penting, Bu, itu tuh harus ada minum di samping kita, Bu. Itu udah menyenangkan biar nggak mundar-mandir. Iya. Terus apa lagi ya, Bu ya? Terus ada niat itu nanti udah menyenangkan kok, Bu. Niatnya udah dibangun dari awal, oh aku mau belajar mandiri, itu udah menyenangkan, Bu. Begitu. Yang penting niat ya Mbak ya. Iya, Bu. Kalau nggak punya niat ya gimana pun Nggak caranya menyenangkan. nggak Oh, menyenangkan. bener banget. Itu aja ya, Bu. Polrek. Alright. Luar biasa kan, Bu Arum. Coba saya minta Mbak Kevi. Gimana cara belajar mandiri yang menyenangkan menurut Mbak Kevi? Kalau saya, yang pertama tuh nyari tempat dulu, Bu, yang nyaman, kayak nyempil gitu. Terus, saya tuh suka dengerin lagu kayak Mas Abed. Kalau belajar kayak lebih enak aja gitu. Terus, sama kayak Mbak Cynthia juga, saya juga suka nyemil gitu kalau belajar, biar mulutnya itu ada kegiatan juga. Biar bergerak gitu ya Mbak Kevi ya. Iya, benar sekali, Bu. Terima kasih Mbak Kevi. Saya minta satu lagi untuk share. Ada yang bersedia tanpa ditunjuk?
Pertanyaannya tadi apa, Bu? Coba saya jawab. Oh ya, Mas Genta. Jadi pertanyaannya itu, gimana sih cara belajar mandiri yang menyenangkan menurut Mas Genta sendiri? Oh ya, menurut saya ya, Bu, kalau saya di rumah tuh belajar yang menyenangkan tuh ketika saya itu ngedep minum, pokoknya ada minum biar nggak dehidrasi. Benar. Terus belajarnya itu di ruang tamu, karena silir, Bu, kalau di ruang tamu tuh sirkulasi udaranya tuh yang masuk kan banyak atau kayak gitu. Terus sambil kayak misalkan apa namanya pas nggak ngapa-ngapain gitu, masnya cuma memperhatikan gitu kan, tangan bisa sambil nganu, Bu, megang akuarium kan adem, Bu. Oh, ada akuarium ya Mas ya? Ada gitu, Bu. Oke, terima kasih Mas Genta. Sama-sama. Ya teman-teman, menurut saya cara belajar mandiri yang menyenangkan itu berbeda-beda dari teman yang satu, teman yang lain. Seperti Mas Abed tadi harus menyiapkan minum, harus mendengarkan musik. Sedangkan Mbak Arum itu harus memiliki niat. Tuh, Mas Genta harus memegang-megang akuarium. Nah, seperti itu. Itu beda-beda ya sama yang lainnya. Nah, yang pertama, itu tadi ada yang bilang atur ruang belajar itu Mbak Gepi ya? Iya, Bu. Oh ya, memang benar. Ruangan belajar itu harus nyaman sesuai dengan keinginan kita. Karena kenyamanan ruang belajar itu membuat suasana belajar kita menjadi menyenangkan. Terus kita menjadi lebih fokus dalam belajar. Kalau ya tapi ini beda-beda sih dengan orang lain. Ada yang harus ruangannya berantakan baru bisa fokus, kayak gitu ada. Tapi alangkah baiknya jika ruangan itu ditata dengan rapi, terus bersih, wangi, seperti itu. Terus yang kedua, nah ini mendengarkan musik. Seperti yang dikatakan Mas Abed tadi, kalau Mas Abed itu belajar harus mendengarkan musik. Karena musik juga memiliki manfaat, yaitu untuk berpikir lebih jernih. Tapi ada orang-orang yang kalau belajar harus sunyi, tanpa suara apapun, itu juga ada. Tergantung orang-orangnya aja. Terus yang ketiga, belajar dengan rutin. Jadi belajar dengan rutin itu sangat penting teman-teman. Karena kita akan terus-terus mengingat pelajaran apa yang sudah disampaikan oleh guru di sekolah. Jadi jangan sampai kita sekolah, belajar, itu ya udah sampai rumah, kita nggak buka-buka buku, kita nggak baca-baca lagi, itu malah bikin kita menjadi lupa materi yang disampaikan sama guru. Jadi kita juga harus sering-sering membaca, mengingat, atau kalau perlu kita membuat catatan kecil supaya belajarnya lebih enak. Itu juga merupakan belajar mandiri, karena kalau membuat catatan kecil itu inisiatif kita sendiri. Terus yang keempat itu ubah metode belajar. Ada yang tahu nggak metode belajar itu apa aja? Mas Abed? Cynthia, Bu. Oh ya, Cynthia, boleh. Ini bikin catatan yang semenarik mungkin, digambarin apa bunga atau warna-warni. Yang penting nggak gambar rapet ya, Bu. Iya. Terus apa lagi ya, Bu? Terus udah sih, Bu. Bikin catatan semenarik mungkin lah, Bu. Biar kalau dibaca tuh enak, nggak sepanang gitu, Bu. Benar. Memang kita harus berinisiatif dalam belajar kita supaya belajar kita tuh menjadi nyaman.
Kayak Mbak Cynthia tadi membuat catatan-catatan yang bagus, yang dihias. Terus ada juga metode membaca. Banyak orang yang sekarang ini males gitu buat baca. Tapi kalau membaca chat dari pacar itu semangat banget gitu. Arum. Tapi kalau pelajaran sekarang anak-anak ini tuh males. Nah, metode ini tuh juga sangat penting supaya kita tidak mengalami kesulitan dalam mencari informasi. Kita lebih menambah wawasan, menambah informasi yang didapatkan. Terus yang terakhir itu metode menciptakan suasana kondusif. Kita belajar harus ada di suasana yang kondusif. Jadi jangan pas rame-rame di pasar kita belajar. Ya kalau bisa nggak apa-apa pasar belajar. Tapi kita lebih baiknya belajar itu yang kondusif, yang nyaman, yang membuat kita itu lebih masuk dalam memahami materi, teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dapatkan. Nanti sharing ya teman-teman. Ibu kasih waktu berapa mintanya? 3 menit ya, cukup? Cukup, Bu, cukup. Ya. Kan Arum yang refleksi, Bu. Cukup, Bu. Boleh, yuk. Dimulai dari sekarang ya teman-teman. Sudah? Sudah, Bu. Ya, Mas Apit boleh men-sharingkan? Men-sharingkan tentang belajar menyenangkan ini kan, Ya, Bu. tentang belajar mandiri yang menyenangkan itu seperti apa menurut Mas Apit? Kalau saya itu dulu waktu SD SMP itu sering banget saya ketika belajar tuh cuma waktu ujian doang, Bu. Ya. Jadi saya cuma menghafal materi yang akan keluar untuk ujian. Tapi akhir-akhir ini ketika masuk SMA itu saya lebih ini sih, Bu, membaca lalu memahami. Jadi saya nggak hafal tapi saya pahami kalimat dari bacaan itu, Bu. Jadi itu mah lebih nyantol di kepala daripada saya harus menghafal. Oh, Itu sharing dari saya, Bu. terima kasih Mas Apit. Mbak Arum, boleh? Ya, Mbak Arum, ayo Mbak Arum. Mbak Arum. Gimana, Bu? Belajar mandiri yang menyenangkan. Iya. Apakah Mbak Arum udah melaksanakan sebenarnya jujur aja ya nih, Bu. Itu belum sepenuhnya saya belajar secara mandiri. Saya masih sering bertanya kepada teman, Bu, nek mandiri ya ketika saya ingin mengerjakan sendiri ya saya kerjakan sendiri secepatnya, tapi nek udah nggak tahu nih, saya udah tanya, Bu, nek udah Jadi gimana? sesuai mood ya Mbak Arum ya? Bener banget. Terima kasih Mbak Arum. Begitu, Bu. Pengalamannya. Iya, Ibu. Oh iya.
Terus saya coba Mas Widi bisa sharing. Halo Mas Widi. Nggak ada ya? Sedang beribadah sepertinya, Bu. Mas Dimas ada tidak ya? Jika tidak ada, Mas Ander, coba sharing. Boleh? Oh, tidak ada semua ini. Gimana teman-teman? Mungkin lagi pada pipis, Bu, di kamar mandi. Iya. Mbak Yola. Berjamaah. Halo Mbak Yola. Halo Bu. Boleh dong sharing pengalamannya? Udah belajar mandiri atau belum? Ya kalau saya sama tadi kata kayak Abed, kayak apa Gaby. Saya harus mendengarkan musik dulu. Saya harus menyiapkan tempat dulu. Dan kayak kalau belajar itu kan dulu saya juga seringnya kalau mau ujian aja Bu, tapi lama-lama saya sadar kayak oh iya saya harus belajar tiap hari karena kalau nggak belajar tiap hari besok paginya ketika ditanya guru cuma pelongah-pelongah Iya. Bu. Benar. Jadi harus belajar itu Bu. Belajar sebelum kita sekolah. Baik teman-teman, materi kita sampai ini. Jadi bahkan memberikan kesimpulan bahwa kita itu harus belajar mandiri supaya kita lebih percaya diri, kreatif, aktif, dan menjadi nyaman. Itu teman-teman. Baik, teman-teman, bimbingan kita sudah selesai. Ibu minta maaf jika banyak kurangnya dalam memberikan layanan bimbingan pada hari ini, karena kita juga masih sama-sama belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, teman-teman. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Kita foto dulu yuk. Sehat-sehat. Terima kasih, Bu. Foto dulu, Bu. Boleh. Terus nanti saya minta Yuk, Bu, tolong foto, Bu. Mas Ander untuk memimpin doa. Mas Ander udah ada belum ya? Untuk penutup. Belum ada ya? Oke. Kita foto dulu yuk, on cam semua. Yuk. Iya, Rina. Udah ini. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Kita sebelum menutup kelas hari ini, saya minta tolong Mas Genta untuk memimpin doa penutup. Yuk, Genta yuk. Oke. Sebelum kita mengakhiri sekolah kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa saya pimpin secara Kristen, yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kelas kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan kelas ini. Tolong Kau berkatilah kami satu persatu dan lancarkanlah hari-hari kami ya Tuhan. Berkatilah kegiatan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya kita semua dalam lindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Mas Genta. Sama-sama Ibu.
Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Dadah. Sama-sama. Cepat sehat ya. Terima kasih. Sehat-sehat, terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya ampun, aku cantik banget. And meeting for all. End meeting for all. Room. Bu, Ini itu Stop recording. apa rekamannya belum dimatikan, Bu. And meeting for all. Bu Maya, rekamannya Bu belum Rekordannya, Bu. dinonaktifkan, Bener Bu. toh?